Selamat datang. Ini bukan sekedar permainan. Ini adalah cerita tentang strategi, penipuan, dan sebuah ilusi yang dibuat untuk menjatuhkan lawan justru di saat mereka merasa paling aman. Anda tahu kan, dalam catur itu ada satu aturan yang, fundamental banget. Satu kebenaran mutlak. Satu saja langkah yang salah, sebuah blunder, itu bisa menghancurkan semua yang sudah susah payah kita bangun. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Gimana kalau sebuah kesalahan ternyata bukan kesalahan sama sekali, tapi justru langkah pertama dari sebuah rencana yang jauh lebih dalam. Coba deh kita lihat langkah-langkah awalnya. Jujur aja ya, secara objektif, ini permainan yang buruk. Banget. Struktur pionnya sengaja dibikin lemah. Bidak-bidak berharga seolah-olah ya dikasih gitu aja. Jelas banget kan lawannya di atas angin. Bahkan komputer dengan logikanya yang super dingin itu setuju loh, evaluasinya menunjukkan angka -2. Buat yang belum tahu, dalam dunia catur itu tuh jurang yang dalam banget, kerugian yang hampir mustahil buat dikejar lagi. Nah, ini dia inti dari ilusinya. Di atas papan, posisinya kelihatan hancur lebur. Tapi, di dalam kepala lawannya, dia merasa menang, aman, dan pegang kendali penuh. Celah antara realita dan persepsi inilah senjatanya. Jadi pertanyaannya kan, kenapa? Ngapain sengaja main kayak gini, menempatkan diri di posisi yang jelas-jelas rugi? Apa sih tujuan akhir dari strategi yang kelihatannya, bunuh diri ini? Jawabannya, karena pertempuran yang sebenarnya bukan terjadi di atas papan catur itu. Jadi begini, inti dari semua ini adalah targetnya itu psikologi lawan. Dengan sengaja kelihatan lemah, kita biarkan lawan merasa hebat, merasa di atas angin, dan itu bikin dia buta sama ancaman yang sebenarnya lagi kita siapkan. Dan sementara itu, di balik pertahanan yang kelihatannya amburadul, sebuah serangan balik yang mematikan mulai disusun. Jalur ke arah raja lawan pelan-pelan terbuka. Kuda digerakkan ke posisi-posisi penting, dan sang ratu, bidak paling kuat, diam-diam mulai diaktifkan. Dan persis seperti yang diharapkan, lawannya yang sudah terbuai dengan rasa unggul sama sekali nggak melihat bahaya yang mendekat. Dia malah makin agresif, terus maju, dan tanpa sadar dia berjalan lurus masuk ke dalam jebakan. Lalu, tibalah saatnya. Permainan seolah melambat. Semua langkah yang tadi itu, semua itu cuma persiapan untuk momen ini. Satu momen di mana semuanya akan berbalik 180 derajat. Ratu dikorbankan. Ini adalah langkah paling gila, paling mengejutkan dalam catur. Kelihatannya sih ini blunder fatal. Tanda menyerah. Apa ini akhir dari segalanya? Bukan, justru itulah kuncinya. Pengorbanan itu bukan kesalahan. Itu adalah puncak dari sebuah jebakan yang sempurna. Kombinasi akhirnya cepat dan elegan. Gini urutannya. 1. Ratu dikorbankan. Lawan nggak punya pilihan lain, harus memakannya. 2. Kuda masuk, skak. 3. Raja lawan terjebak, terkepung sama bidaknya sendiri. Dan yang terakhir, skak mat, selesai. Oke, jadi apa pelajarannya dari semua ini? Yang pertama, kekuatan itu ternyata nggak selalu harus kelihatan dominan kan? Poin terpentingnya tuh ini. Kadang mengendalikan apa yang dipikirkan lawan itu jauh lebih kuat daripada mengendalikan papan caturnya. Bikin lawan meremehkan kita, wah itu justru keuntungan strategis yang paling besar. Karena pada akhirnya, bahaya yang paling besar itu bukan saat kita ada di posisi yang jelek. Bukan. Bahaya terbesar itu datang dari rasa aman yang palsu. Karena justru di saat itulah, kita jadi buta, nggak bisa melihat ancaman yang sesungguhnya. Dan ini meninggalkan kita semua dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Di mana lagi ya kekuatan terbesar itu justru bersembunyi di balik topeng kelemahan?